Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Agapiki, kelas Manajemen A, NIM C2010781, Universitas Juanda Bogor. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang toharoh. Pengertian toharoh. Toharoh berasal dari bahasa Arab yang berarti bersih atau suci, dan ini sudah disarikan ke dalam bahasa Indonesia. Pengertian toharoh secara bahasa adalah an-nadafatu, yang artinya bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, toharoh adalah membersihkan diri, pakaian, dan tempat dari najis dan hadas, sehingga seseorang diperbolehkan beribadah yang ditentukan harus dalam keadaan suci. Bersuci dari hadas dapat dilakukan dengan berwudu untuk hadas kecil, atau mandi untuk hadas besar, dan tayamum bila dalam keadaan terpaksa. Hukum toharoh, bersih dari najis dan menghilangkannya merupakan suatu kewajiban bagi yang tahu akan hukum dan mampu melaksanakannya. Juga terdapat dalam firman-Nya, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang ruku, dan yang sujud. Adapun bersih dari hadas, maka merupakan suatu kewajiban yang sekaligus sebagai syarat sah sholat. Ayat di atas dipandang sebagai dalil yang paling mewakili untuk membahas seputar toharoh. Hal ini disebabkan karena kandungan ayat ini memuat 3 persoalan, yang termasuk masalah toharoh, yaitu wudu, mandi janabah, dan tayamum. Syarat-syarat wajib toharoh Islam, dan apabila pakaian ataupun suatu tempat terkena najis, maka ia wajib dibersihkan berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Mudaththir ayat 4, yang artinya, dan bersihkanlah pakaianmu. Begitu juga firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 125, yang artinya, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang yang meruku, dan orang yang sujud. Dan yang kedua, tamyiz, yakni pintar. Dalam masalah toharoh tidak disyaratkan balik atau batasan usia. Batasan tamyiz adalah anak sudah bisa mandiri sekira ia mampu makan, minum, istinja, dan kebiasaan lainnya sendiri. Yang ketiga, tidak ada perkara yang menghalangi sampainya air ke anggota yang dibasuh, seperti lilin, minyak yang menggumpal, cat, tinta, dan sebagainya. Yang terakhir, menggunakan air yang suci dan mensucikan. Tata cara toharoh. Yang pertama, mandi wajib. Yang kedua, berwudu toharoh. Dan yang ketiga, tayamum toharoh. Mandi wajib adalah salah satu bentuk toharoh yang dilakukan untuk menghilangkan hadas besar seperti haid, nifas, dan keluarnya sperma. Mandi wajib dilakukan dengan mengalirkan air ke seluruh tubuh dari ujung kepala hingga ujung kaki. Niat mandi wajib. Nawaitu kusla lirofil hadasil akbari fa'aldo lillahi ta'ala, yang artinya, aku berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, berwudu toharoh. Dengan berwudu dilakukan untuk menghilangkan hadas kecil ketika hendak melaksanakan sholat. Dalam Islam, wudu termasuk ke dalam syarat sah pelaksanaan sholat. Niat wudu. Nawaitu wudu'a lirofil hadasil asgori fardo lillahi ta'ala, yang artinya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu wajib karena Allah Ta'ala. Tayamum toharoh. Tayamum merupakan cara bersuci untuk menggantikan mandi dan wudu apabila tidak menemukan. Syarat tayamum adalah menggunakan tanah yang suci dan tidak tercampur dengan benda lain. Niat tayamum sebagai berikut. Nawaitu tayamum listibahatis sholati fardo lillahi ta'ala, yang artinya, aku berniat melakukan tayamum agar dapat mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Macam-macam alat toharoh. Yang pertama, air. Alat bersuci yang pertama dan utama, air terdapat di mana-mana disediakan oleh Allah untuk keperluan manusia, bahkan segala kehidupan dan penghidupan makhluk yang hidup. Air merupakan alat yang menentukan, maka air ditentukan untuk dipakai sebagai alat bersuci dan alat membersihkan diri dan barang-barang. Yang kedua, debu. Jika kita tidak mendapatkan air untuk bersuci atau berhalangan memakai air, agama Islam memerintahkan agar kita bersuci dengan debu yang bersih. Bersuci dengan debu yang bersih disebut tayamum. Dan yang ketiga, batu.
Apabila kita tidak mendapatkan air, sedangkan benda najis yang menempel pada badan kita perlu kita sucikan seperti sehabis buang air besar ataupun buang air kecil. Atau kita berhalangan memakai air, maka Allah menyediakan batu atau benda-benda yang keras dan penghisap najis untuk dipakai sebagai alat bersuci. Dan yang terakhir, dan benda-benda keras yang suci dan menghisap. Pembagian air toharoh. Dalam Islam, air adalah benda yang paling penting untuk bersuci, baik dari hadas maupun najis. Dengan air sebagai alat paling utama untuk bersuci, ibadah seseorang akan lebih sempurna dan sah karena telah suci dari hadas maupun najis. Namun, tak semua air bisa digunakan untuk mensucikan diri. Yang pertama, mutlak. Air mutlak merupakan air yang suci juga mensucikan. Artinya yang masih murni dan belum tercampuri oleh hal-hal najis. Air mutlak terbagi menjadi 4, yaitu air laut, air hujan, air jam-jam, dan yang terakhir air yang berubah karena lama tak mengalir. Yang kedua, air mustakmal. Air mustakmal adalah air bekas pemakaian bersuci. Baik bersuci ini hukumnya wajib, seperti berwudu sebagai syarat sah sholat, atau bersuci yang hukumnya sunnah, seperti mandi sunnah sholat Jumat. Kemudian air mustamal ada 2 jenis. Pertama, mustamal dari hadas, yaitu dari bekas bersuci dari hadas. Yang kedua, mustamal dari najis, yaitu air bekas bersuci dari najis. Adapun air mustamal dari hadas, maka hukum air ini adalah suci namun tidak mensucikan, sehingga tidak sah digunakan lagi untuk bersuci. Yang ketiga, air yang telah bercampur dengan sesuatu yang suci. Misalnya air yang bercampur dengan tepung, garam, dan lain-lainnya. Air ini masih dihukumi suci mensucikan selama kadar kemutlakan air masih terpelihara. Adapun jika kadar kemutlakan air tersebut sudah tidak bisa terjaga sehingga merubah salah satu sifat air, maka hukum air tersebut adalah suci tetapi tidak dapat digunakan untuk mensucikan sesuatu yang lain. Air najis. Awal dari air najis adalah air mutlak. Oleh sebab itulah air najis ini adalah terbagi menjadi 2. Yang pertama, jika suatu najis tersebut sampai merubah salah satu sifat air, rasa bau dan warna, maka hukum air tersebut sudah menjadi air yang najis, air yang tidak dimabuk. Yang kedua, bila suatu najis tersebut ada pada air mutlak tetapi tidak merubah dari 3 sifat air tersebut, maka hukumnya masih suci dan mensucikan, air yang dimabuk. Hikmah toharoh. Bersuci merupakan bentuk pengakuan Islam terhadap fitrah manusia. Dan kedua, menjaga kewibawaan dan kemuliaan manusia. Yang ketiga, menjaga kesehatan. Dan yang terakhir, menyiapkan diri dengan kondisi terbaik saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.